Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Amirmatika bekerja sama dengan MGMP Matematika SMP Kabupaten Klaten. Para siswa, terutama calon peserta ANBK, Asesmen Nasional Berbasis Kompetensi. Pada kali ini kita akan belajar bersama untuk persiapan ANBK yang akan diselenggarakan besok Senin, tanggal 4 Oktober tahun 2021. Baik, khususnya untuk literasi numerasi ya kali ini. Kita akan mulai dari yang pertama yang berjudul berjalan. Pada gambar di atas memperlihatkan jejak kaki seorang berjalan. Panjang langkah P di sini ya, P ini adalah jarak antara titik belakang dua jejak kaki yang berurutan. Jadi dari jejak ini, tumit dari langkah pertama dengan kedua, ya, ujung belakang itu P-nya. Untuk laki-laki, hubungan antara N dan P dirumuskan N per P sama dengan 140, di mana N adalah banyaknya langkah per menit dan P adalah panjang langkah dalam meter. Pertanyaan pertama untuk judul berjalan. Jika Eko berjalan 70 langkah per menit, berapakah panjang langkah Eko menurut rumus di atas? Tuliskan langkah penyelesaiannya. Baik, jawaban pertanyaan pertama. Rumusnya tadi N per P sama dengan 140, di mana P-nya itu 70, ya. N-nya 70, N-nya 70 per menit, berarti 70 per P sama dengan 140, sehingga P sama dengan 70 per 140, ya, disilang, atau sama dengan sederhananya 1/2 atau setengah, satuannya meter, ya. Jadi panjang langkah Eko 0,5 meter atau 50 cm. Baik, pertanyaan yang kedua masih topik berjalan. Bambang mengetahui panjang langkahnya 0,80 meter. Jika rumus di atas diterapkan pada Bambang, hitunglah kecepatan Bambang berjalan dalam meter per menit dan dalam kilometer per jam. Tuliskan langkah penyelesaiannya. Baik, jawaban pertanyaan yang kedua ini tadi rumusnya N per P sama dengan 140. Kemudian P-nya diketahui, ya, panjang langkahnya 0,8. N per 0,8 sama dengan 140. Berarti N sama dengan 0,8 kali 140 diperoleh 112. Nah, jadi banyak langkah 112. Kecepatan berapa? Kecepatan kan jarak per waktu. Nah, jaraknya berapa kalau banyak langkah? 112 dikalikan 0,8, ini jaraknya meter, kecepatannya persatuannya menit, nah, satuannya per menit, sehingga 112 kali 0,8 meter per menit. 112 kali 0,8 diperoleh 89,6 meter per menit. Ini untuk satuan yang meter per menit kecepatan. Kemudian kalau kecepatannya diubah dalam satuan kilometer per jam, maka bisa diperoleh 89,6, karena meter jadi kilometer itu dibagi 1000. Sedangkan menit 1 jam karena diubah ke satuan jam, ya, waktunya, maka 1 jam itu 60 menit, maka dikalikan 60, maka satuannya sudah kilometer per jam. Maka sehingga akan diperoleh 5,376 km per jam. Ini kecepatannya. Atau kalau dibulatkan 5,4 km per jam.
Baik, kita lanjutkan topik yang kedua, yaitu pohon apel. Seorang petani menanam pohon apel dalam pola persegi atau bujur sangkar, ya, pada gambar di bawah. Untuk melindungi pohon apel tersebut dari angin, ia menanam pohon pinus di sekeliling kebun. Ya. Di bawah ini terdapat gambar situasi yang memperlihatkan pola pohon apel dan pohon pinus untuk sembarang banyaknya atau n kolom pohon apel. Jadi ini yang titik ini adalah pohon apel, sedangkan yang silang mengelilingi ini, memagari ini adalah pohon apelnya, pohon pinusnya, ya, pohon pinusnya. Kalau pohon apelnya 1, pada pola 1 ini N1, ya, pohon apelnya 1, maka banyaknya pohon pinus ini ada 8. Kalau ini pohon apelnya 4, nah ini tinggal ngitung, ini 5, sini 5, 10, ini 3, 3, 6, ya, 16. Maka bisa ditampilkan dalam tabel, ya. Lengkapi tabel, pertanyaan ketiga, lengkapi tabel di bawah ini. Tadi untuk pohon apel 1 ini, ya, apelnya 1, banyaknya pohon pinus 8, ya. Yang silang ini pohon pinus 8. Kemudian pohon apel 4, ini kita perhatikan pohon apelnya 4, berapakah banyaknya pohon pinus? Di 1, 2, 3, 4, 5, sini atas juga 5, terus ini 3, ini 3, jadi 16. Sekarang kalau banyaknya pada pola N3, pola yang ketiga, banyaknya pohon apel 3 kali 3, ya, 9. Maka banyaknya pohon pinus, sini 3, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 atas 7, 14, tambah ini 1, 2, 3, 4, 5, 5, sini 5, 10, 10, sini 14, jadinya 24, ya. Kemudian pola berikutnya untuk N4, nah ini 4 kali 4, ya. Pohon apelnya ada 16. Berapakah pohon pinusnya? Kalau sini 4, ternyata 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, atas juga 9, sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kali 2, ya, 14. Ini tadi 9 dengan 9, 18, sehingga ditambahkan menjadi 32. Sekarang banyaknya pohon apel pola kelima berapa? Nah, kalau kita ini lihat 1, 4, 3, 9, 16, ini bilangan kuadrat, ya, 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat, maka pola kelima 25, 5 kuadrat, ya, N-nya 5, 5 kuadrat. Sekarang kita perhatikan berapa banyak pohon pinusnya. Nah, pohon pinusnya kalau ini 1, ini 8, ya. Kalau 2, 16, kalau 3, 24, kalau 4, 32. Ternyata dikalikan 8, ya. Ini 1 kali 8, ini 2 kali 8, 16, N-nya 3 kali 8, 24, N-nya 4, 4 kali 8, 32. Berarti kalau 5, ya 5 kali 8, maka akan diperoleh 40. Oke, ini untuk pertanyaan 3 mengisi tabel. Kemudian pertanyaan yang keempat, masih topik pohon apel. Ada 2 rumus yang dapat Anda gunakan untuk menghitung banyak pohon apel dan pohon pinus. Nah, yang kita bicarakan tadi, ya, untuk pohon apelnya N kuadrat, betul, ya, banyaknya pohon pinus 8N. Dengan N menyatakan jumlah baris pohon apel. Terdapat suatu nilai N di mana banyak pohon apel sama dengan banyaknya pohon pinus. Tentukan nilai N dan tunjukkan cara memperolehnya. Jadi saat N berapa pohon apelnya sama dengan banyaknya pohon pinus. Nah, maka pohon apelnya itu N kuadrat, banyaknya pohon N kuadrat sama dengan banyaknya pohon pinus 8N. Maka akan kita peroleh
N kuadrat, ini pindah ke ruas kiri, dikurangi 8N sama dengan 0. Kita faktorkan ya, bagi N, keluar kurung, sehingga ini N kuadrat bagi N, 8N dibagi N ini 8. Sehingga N kali N min 8 sama dengan 0. Maka N-nya bisa 0, atau N dikurangi 8, berarti N-nya 8. Ya. Nah, tapi tidak mungkin 0. Ya. Pohon apelnya tadi N-nya tidak 0, berarti kita ambil yang N-nya sama dengan 8. Oke, berarti jawabnya 8. Saat N8 itulah banyaknya pohon apel dan banyaknya pohon pinus itu sama ya. 8 kuadrat 64, kemudian banyaknya pohon pinus 8N, 8 kali 8 juga 64. Oke. Pertanyaan yang kelima, masih pohon apel. Misalkan petani ingin membuat kebun yang lebih besar dengan banyak baris pohon. Ketika petani membuat kebun lebih besar, yang mana yang akan meningkat lebih cepat, jumlah pohon apel atau jumlah pohon pinus? Jelaskan bagaimana Anda memperoleh jawaban Anda. Ya, ini banyak alternatif ya. Yang pertama, pohon apel tadi kan N kuadrat, N kali N. Sedangkan pohon pinusnya kan 8N, 8 kali N. Maka kedua rumus itu adalah faktor dari N, mempunyai faktor N, karena semua kali N. Tetapi tentu N kali N, ya ini akan lebih cepat membesar, karena dikalikan N. Sedangkan yang pohon pinus tidak berubah, kali 8 terus. Maka jumlah pohon apel akan meningkat lebih cepat. Setelah N sama dengan 8, setelah itu lebih dari 8 akan lebih banyak pohon apelnya. Atau bisa juga jumlah pohon apel meningkat lebih cepat karena jumlah tersebut dikuadratkan, bukan dikalikan 8. Kalau pinusnya tadi kan linear, 8N ya, kalikan 8, sedangkan ini kuadratik ya, dikuadratkan. Tentu tidak linear, ini lebih cepat ya, N kuadrat. Atau jumlah pohon apel adalah kuadratik, jumlah pohon pinusnya linear ya, seperti saya jelaskan tadi. Jadi pohon apel akan meningkat lebih cepat setelah N sama dengan 8. Jadi setelah N sama dengan 8, selanjutnya semakin N-nya besar, semakin meningkat lebih cepat pohon apelnya, melebihi dari pohon pinusnya. Oke, kita lanjutkan topik berikutnya, dadu. Foto di bawah ini memperlihatkan 6 buah dadu yang diberi label A sampai dengan F ya. Ini A, B, C, D, E, F. Jadi ada 6 buah dadu yang sama dengan aturan jumlah mata dadu yang tertera pada kedua sisi yang bertolak belakang pada setiap dadu selalu 7. Nah, artinya kalau jumlah mata dadu yang di atas dengan yang di bawah itu jumlahnya selalu 7. Samping kiri, samping kanan juga jumlahnya 7. Kemudian sisi yang belakang dengan yang depan kalau dijumlah juga 7. Nah, pertanyaannya, tuliskan banyak mata dadu yang tertera pada sisi bawah dari setiap dadu pada setiap kotak di bawah ini. Tadi ada 6 buah dadu ya, A, B, C, D, E, F. Kita perhatikan tadi gambarnya ini. Yang A, yang di atas 6, berarti yang di bawah 1, karena jumlahnya 7. Kemudian yang B ini 2, berarti supaya jumlahnya 7, yang bawah berarti 5. Yang C atasnya ada 3, 3 dadu, berarti yang bawah mata dadunya sebanyak 4. 4 tambah 3, 7. Mata dadu D yang atas 5, berarti yang bawah 2. 5 tambah 2, 7. Mata dadu E, dadu E yang di atas 1, berarti yang di bawah 6. Ya, 1 tambah 6, 7. Sedangkan dadu F
mata dadu yang atas 2, berarti yang bawah 5. Oke, atau kalau digambarkan mata dadunya seperti ini. Ya, 1, 5, 4, ini 2, 6, 5. Oke, baik, kita lanjutkan tentang pertumbuhan. Remaja tumbuh lebih tinggi. Pada tahun 1998, tinggi rata-rata remaja laki-laki dan perempuan di Belanda dinyatakan pada grafik berikut. Ya. Ini tingginya dalam satuan senti, sedangkan grafik ini yang tebal, hitamnya tebal ini rata-rata tinggi remaja laki-laki tahun 1998. Yang grafiknya putus-putus, ini adalah rata-rata tinggi remaja perempuan tahun 1998. Sedangkan yang mendetail menyatakan umur dalam satuan tahun, ya, 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, dan seterusnya. Sekarang pertanyaannya, sejak tahun 1980, rata-rata tertinggi perempuan usia 20 tahun telah meningkat sebesar 2,3 cm menjadi 170,6 cm. Berapa sentimeter rata-rata tinggi perempuan usia 20 tahun pada tahun 1980? Nah, tadi kan meningkat 2,3 cm menjadi 170,6. Berarti rata-rata tinggi perempuannya, ya, sebelum ini dikurangi, ya, berarti 170,6 dikurangi 2,3 diperoleh 168,3 cm. Nah, karena ini naiknya 2,3, kalau ditambah 2,3 nanti ketemunya 170,6. Maka jawabnya 168,3 cm. Pertanyaan 8, masih pertumbuhan. Jelaskan bagaimana grafik memperlihatkan bahwa secara rata-rata laju pertumbuhan untuk perempuan melambat setelah usia 12 tahun. Kita perhatikan dulu dari grafiknya, ya. Kita lihat grafiknya kembali. Rata-rata perempuan setelah 12 tahun. Kita lihat grafik ini pada usia 12. Kita lihat grafik lebih datar setelah 12 tahun. Grafiknya semakin datar kecenderungannya, ya. Semakin datar. Kalau ini dari 10 sebelah ini ke sini sampai 12 nanjak, tapi setelah itu kemiringannya landai, ya. Kurva perempuan mulai mendatar, sedangkan yang laki-laki ini tetap kenaikannya membesar, ya, tetap besar. Nah, kemiringannya tinggi. Nah, bahasa matematiknya gradien, ya. Grafik melandai. Nah, untuk yang perempuan ini setelah 12 tahun, nah ini melandai. Nah, perkembangannya landai, tidak seperti tadi. Sedangkan grafik yang untuk laki-laki tetap naik. Kemudian laju perubahan grafik menurun. Laju perubahan grafik menurun mulai 12 tahun. Nah, itu juga beberapa alternatif jawaban ini, ya. Ini banyak alternatif jawaban ini. Di antaranya ini, ya. Laju perubahan grafiknya menurun mulai 12 tahun. Laju kecepatan, ya, perubahannya. Gradiennya berkurang. Nah, ini bahasa matematiknya kemiringan. Kemiringan grafiknya ini semakin kecil, berkurang, sedangkan yang laki-laki ini masih besar. Oke, itu alternatif jawaban. Kemudian pertanyaan 9, ya, masih topik pertumbuhan. Berdasarkan grafik secara rata, periode mana dalam kehidupan mereka perempuan lebih tinggi dibandingkan pria pada usia yang sama? Oke, berarti kita lihat kembali grafiknya, ya. Saat perempuan di atas laki-laki, pertumbuhannya itu pada usia berapa? Kita lihat grafik perempuan
yang putus-putus grafiknya ini saat di atas grafik yang laki-laki yang tebal itu ini ya, usia ini. Jadi ini pada saat usia 11 sampai dengan di sini usia 13. Jadi pada interval 11 tahun sampai 13 tahun. Jadi antara umur 11 sampai 13 tahun itu laju perkembangan perempuan lebih atau di atas laki-laki. Oke. Lanjut, sekarang terkait topiknya adalah perampokan. Pertanyaan 10. Seorang reporter TV memperlihatkan grafik data perampokan dan berkata, grafik berikut memperlihatkan bahwa banyak perampokan tahun 1998 sampai tahun 1999 mempunyai kenaikan yang sangat besar. Ini grafik ini menunjukkan banyaknya perampokan per tahun, sedangkan ini tahun 99 ini antara 505 dan 510. Tahun 99 ini 515. Kenaikannya sedikit ya. Maka apakah pernyataan penyiar tersebut merupakan tafsiran yang beralasan? Berikan penjelasan yang mendukung. Nah, ini tentu saja bukan kenaikan yang besar ya. Kalau kita lihat antara tahun 98 ke 99 ini 515, ini sekitar 508 ya. Nah, kenaikannya kecil sekali. Maka tidak beralasan. Nah, fokuskan pada pernyataan bahwa banyak sekali sebagian kecil dari grafik yang diperlihatkan. Jawabnya tidak beralasan. Bisa juga alasan seluruh grafik seharusnya diperlihatkan. Dan itu bukan penafsiran grafik yang beralasan. Nah, apabila mereka ingin memperlihatkan seluruh grafik, akan terlihat bahwa hanya terdapat sedikit kenaikan jumlah perampokan. Oke. Juga bisa alternatifnya tidak, karena dia hanya menggunakan sebagian kecil dari puncak grafik, dan jika melihat seluruh grafik dari 0 sampai 520 maka tidak nampak terjadi kenaikan yang besar. Nah, berarti tidak beralasan ya. Baik, sekarang topik berikutnya tukang kayu. Seorang tukang kayu mempunyai kayu sepanjang 32 meter. Ia ingin membuat pagar sekeliling kebun. Berapa rancangan bentuk pagar diperlihatkan pada gambar berikut. Artinya membuat dengan kayu sepanjang 32 meter itu ingin membuat pagar kebun ya. Mengelilingi bentuknya macam-macam A, B, C, D ini ya. Mana yang bisa, berarti menghitung panjang kelilingnya ya. Mana yang mungkin. Maka pertanyaannya, lingkari za atau tidak untuk setiap rancangan yang menunjukkan apakah pagar kebun itu dapat dibuat dari 32 meter. Artinya kelilingnya itu tidak lebih dari 32. Kalau lebih dari 32 meter kelilingnya berarti tidak bisa dibuat. Berarti kita lihat kembali masing-masing rancangan tadi. Yang A kita perhatikan, apakah keliling ini lebih dari 32 atau tidak. Kita perhatikan, ini kelilingnya. Nah, ini kita pindah yang tegak-tegak ini, kita gantikan di pinggir menjadi ini sampai sini. Kemudian yang di sini juga sama, tegak ini dengan sisi ini, kalau disambungkan menjadi ini. Oke, kemudian yang mendatar ini dengan ini bisa ditarik atau digeser ke sini. Ini juga getaran ini dengan ini yang datar bisa sama dengan ini, sehingga kelilingnya itu sama aja. Yang merah ini mewakili ini, yang lekuk-lekuk ini ya. Ini juga panjang lekuk-lekuk ini sama dengan ini, yang merah ini. Berarti panjangnya sini sampai sini sama dengan ini 10 ya. 10, sedangkan ini sama dengan ini 6. Berarti kelilingnya 10 tambah 6, 16 kali 2, 32. Nah, karena kelilingnya 32 berarti cukup
bisa rancangan A itu? Ya, bisa untuk 32. Nah, sekarang gambar yang kedua. Kita perhatikan ini 10 alasnya, ini 6. Nah, tapi kelilingnya ini yang miring ini. Kalau ini tegaknya ini 6, maka sisi miringnya ini pasti lebih panjang dari 6. Nah, maka ini panjangnya pasti lebih dari 6. Kalau ini lebih dari 6, berarti jumlahnya lebih dari 12. Padahal ini 10, 10, 20, 20. Kalau ini jumlahnya lebih dari 12, berarti kelilingnya lebih dari 32. Kalau lebih dari 32 kelilingnya, padahal yang tersedia hanya 32 meter, berarti tidak bisa digunakan, tidak bisa dibuat ya, keliling seperti ini. Baik, untuk gambar rancangan yang C, ini seperti yang A tadi, kita buat ini pengganti ini yang tegak, yang mendatar ini sama dengan ini, geser ya sini. Terus ini juga sama dengan yang tegak ini, mendatarnya ini sama dengan yang ini. Termasuk yang ini juga ya, sama. Pengganti ini, terus pengganti yang datar kita gambarkan di sini. Yang ini juga ya, pengganti ini, yang mendatar juga. Nah, berarti sama aja, kelilingnya adalah versi panjang ini. Nah, ini panjangnya 6, yang ini 10 ya, ini 6. Maka kelilingnya 10 tambah 6 kali 2, 16 kali 2 32. Nah, 32 berarti bisa ya. Jawabnya ya. Kemudian rancangan yang D. Yang D ini ya udah versi panjang 10, ini lebarnya 6 sehingga kelilingnya 32, berarti bisa dibuat, berarti jawabnya iya. Oke, demikian kita lanjutkan topiknya percakapan melalui internet. Mark dari Sydney ya, Australia, dan Hans dari Berlin, Jerman, sering berhubungan dan ngobrol melalui internet yang sering diistilahkan chat. Mereka harus sama-sama tersambungkan dengan internet pada saat yang sama. Untuk menentukan waktu yang cocok untuk melakukan chat, Mark melihat panduan jam dunia dan menemukan hal di bawah ini. Ini waktu Greenwich saat pukul 24, pada saat yang sama di Berlin itu pukul 1, sedangkan di Sydney itu pukul 10 pada saat yang sama. Kemudian pertanyaannya, pertanyaan 11, pada pukul 19 di Sydney, jam berapakah di Berlin? Sydney ya, Sydney dan Berlin. Nah, ini selisihnya kita lihat, 1 di Berlin, di Sydney 10, 9 ya, 9 jam. Maka ketika di Sydney pukul 19, nah sini dikurangi 9, 19 dikurangi 9, maka diperoleh pukul 10 ya, 19 dikurangi 9 jam, jadi jam 10 pagi atau pukul 10. Ini di Berlinnya. Oke, selanjutnya pertanyaan ke-12 masih percakapan melalui internet. Mark dan Han tak dapat ngobrol antara pukul 9 pagi sampai pukul 16.30 sore waktu lokal mereka, karena mereka harus sekolah. Juga antara pukul 23 sampai pukul 7 pagi, karena mereka tidak dapat ngobrol karena sedang tidur. Kapan waktu terbaik untuk Mark dan Han ngobrol di internet? Tuliskan waktu lokal dalam tabel berikut. Ya, tabelnya ini. Sydney pukul berapa, Berlin berapa, yang keduanya bisa ngobrol melalui internet ya. Kita ingat dulu tadi panduannya ya. G itu Greenwich, ini Berlin, ini Sydney ya. Nah, kalau di Greenwich 24 pukul 24, Berlin pukul 1, Sydney pukul
10. Nah, kita ingat Mark itu warga Sydney ya, Australia, sedangkan Han itu tadi warga Berlin, Jerman. Kita perhatikan dapat ngobrol itu selain di jam ini berarti jam berapa, maka di Sydney itu pukul 16.30 dan waktu sore ini sampai pukul 18. Kalau di Berlin karena selisihnya 9, dikurangi 9, 16 kurangi 9, 7 ya, 7.30, ini kurangi 9. Jadi kalau di Sydney 16.30 sampai 18, di Berlin 7.30 sampai 9. Ya, karena kalau pukul 7 masih tidur, tidak bisa. Ya, jadi 7.30 sampai pukul 9. Nah, tidak melebihi pukul 9 ya, pukul 9 sampai ini nggak bisa karena sekolah. Maka mulainya bisa 16.30 sampai 18. Atau bisa juga pukul 7 sampai 8. Nah, ini 7 sampai, dan tadi kan 7 pagi udah setelah tidur sampai pukul 8. Itu kalau waktu di Sydney. Kalau di Berlin dikurangi 9, jadi pukul 22 atau 10 malam. Ini dikurangi 9, pukul 23 atau 11 malam. Nah, ini semuanya keduanya bisa ya. Artinya di luar ketentuan yang tidak bisa tadi pukul 22 sampai 23. Tapi kalau lebih dari 23 nggak bisa karena sudah waktunya tidur. Nah, itu. Oke. Ini bisa dilanjutkan. Nilai tukar uang. Mei Ling dari Singapura akan pergi ke Afrika Selatan selama 3 bulan dalam program pertukaran siswa. Dia perlu menukarkan sejumlah uangnya dari dolar Singapura SGD ya ke dalam uang pecahan Afrika Selatan, yaitu South African Rand atau ZAR. Pertanyaannya, Mei Ling mengetahui bahwa nilai tukar antara mata uang dolar Singapura dan Rand Afrika Selatan adalah 1 SGD sama dengan 4,2 ZAR. Mei Ling menukar 3.000 dolar Singapura miliknya ke dalam Rand Afrika Selatan dengan nilai tukar di atas. Berapa banyak uang dalam Rand Afrika Selatan yang diperoleh Mei Ling? Oke, karena yang ditukar 3.000 dolar berarti 3.000 kali 1 dolarnya tadi 4,2 ya. Jadi 3.000 kali 4,2 ZAR, maka diperoleh 12.600 ZAR. Ini nilai tukarnya ya. Oke. Selanjutnya pertanyaan 14. Masih nilai tukarnya. Pada saat kembali ke Singapura setelah 3 bulan, Mei Ling memiliki sisa uang sebanyak 3.900 ZAR. Dia menukarkan kembali uang ini ke dalam dolar Singapura dengan nilai tukar uang yang telah berubah menjadi 1 SGD sama dengan 4,0 ZAR. Berapa banyak uang dolar Singapura yang diperoleh Mei Ling? Oke, jawabannya karena sekarang nilai tukarnya turun dari 4,2 menjadi 4,0. Tinggal membagi 3.900 ZAR dibagi 4, maka diperoleh 975 SGD ya, dolar Singapura tadi diperoleh ini. Oke, selanjutnya pertanyaan 15, masih nilai tukar uang. Selama 3 bulan tersebut nilai tukar uang telah berubah dari 4,2 menjadi 4,0 ZAR per SGD ya, dolar Singapura. Apakah Mei Ling diuntungkan dengan perubahan nilai tukar uang yang sekarang 4,0 ZAR bukannya 4,2 ZAR?
pada saat dia menukarkan kembali uangnya dari Rand Afrika Selatan ke dolar Singapura. Berikan penjelasan untuk mendukung jawaban Anda. Ya, ini alternatif jawabnya. Ya, yang jelas diuntungkan. Ya, kenapa? Dengan nilai tukar yang lebih rendah, jadi 1 SGD, Mei-Ling akan memperoleh lebih banyak dolar Singapura untuk uang Rand Afrika Selatan. Ya, kalau dulu 4,2, sekarang 4,0, bisa ditukar ke dolar Singapura menjadi lebih banyak lagi. Atau bisa juga dikatakan ya, diuntungkan karena ia menerima 4,2 ZAR untuk 1 SGD. Sekarang ia hanya membayar 4,0 ZAR untuk 1 dolar Singapuranya. Nah, kalau dulu sekian, sekarang untuk memperoleh 1 SGD cukup membayar 4,0 ZAR. Nah, lebih menguntungkan. Atau bisa juga dikatakan ya, karena berharga 0,2 ZAR lebih murah untuk setiap SGD-nya dari sebelumnya, lebih murah 0,2, selisihnya dari 4,2 menjadi 4,0. Atau bisa juga dikatakan ya, menguntungkan karena hasil pembagian oleh nilai 4,2 akan lebih kecil dibanding kalau hasil pembagiannya dengan nilai 4. Oke. Demikian kita lanjutkan topiknya ekspor. Grafik di bawah ini memberikan informasi tentang ekspor dari Zetland, sebuah negeri yang menggunakan satuan mata uang Z. Ya, ini grafik ekspor tahunan total dari Zetland dalam satuan juta Z, ya, tahun 1996 sampai 2000. Ini grafiknya tahun 96 sampai 2000. Ini ekspornya, nilainya satuannya tadi dalam satuan juta Z, ya. Kalau 20,4 L-nya 20,4 juta Z. Sedangkan yang sebelah kanan ini adalah sebaran ekspornya pada tahun 2000. Menyediakan karton 26%, wol 5%, tembakau 7%, dan seterusnya. Baik, sekarang pertanyaannya, berapakah nilai ekspor total dari Zetland dalam juta Z di tahun 1998? Lihat aja grafiknya tahun 1998. Kita perhatikan ekspornya ini 27,1, maka jawabnya adalah 27,1 juta Z, karena ini satuannya juta Z, jadi 27,1 juta Z. Oke, masih topik ekspor. Pertanyaannya, berapakah harga sari buah yang diekspor dari Zetland tahun 2000? Kita perhatikan dulu pada grafiknya tadi, ya. Sebaran ekspornya itu untuk sari buah, untuk jus buah ini, ya, sebesar 9%, ya. 9% itu 9/100, ya. Dikalikan jumlah ekspornya tadi, grafik jumlah ekspor untuk sari buah pada tahun 2000. Ekspornya tahun 2000 42,6 juta Z, berarti dikalikan 42,6 diperoleh 3,834. Maka jawaban yang benar adalah yang E, 3,8 juta Z, ya, kalau dibulatkan. Baik, masih topiknya sekarang permen berwarna. Kita perhatikan, Roni diperbolehkan ibunya untuk mengambil satu permen dari sebuah kantong. Dia tidak dapat melihat warna permen tersebut. Banyak permen dengan masing-masing warna dalam kantong tersebut ditunjukkan dalam grafik berikut. Jadi ini grafiknya, ini yang permen warna merah, ini ada 30, menurut grafik yang oranye ada ini 25, ya, antara 20 dan 30. Yang kuning ada 15, hijau juga 15, birunya 10, dan seterusnya, ya. Baik, pertanyaannya,
berapakah peluang Roni mengambil sebuah permen berwarna merah? Nah, baik, yang berwarna merah ini ada 30, maka peluang merahnya 30 dibanding dengan jumlah seluruh permennya, ya. 30, 25, 15, 15, 10, 20, 10 lagi 25. Maka kalau dijumlah ini adalah 150, sehingga 30 per 150. Kalau disederhanakan 1/5. Karena dalam pilihannya dalam bentuk persen, 1/5 itu sama dengan kalikan 100%. 100 bagi 5 20, jadi 20%. Nah, peluangnya 20%, maka jawabnya yang B. Oke, kita lanjutkan topiknya tes IPA. Di sekolah Mira, guru IPA-nya memberikan tes dengan nilai tertinggi 100. Mira mempunyai nilai rata-rata 60 pada 4 tes IPA yang pertama. Pada tes kelima, dia mendapat nilai 80. Berapakah nilai rata-rata IPA Mira untuk kelima tes tersebut? Oke, rata-rata kan berarti jumlah nilainya dibagi banyaknya tes tadi, ya. Nah, berapa? Karena tesnya sudah 4. Nah, 4 kali yang pertama rata-ratanya 60, berarti 4 kali 60 ditambah tes yang kelima 80. Jadi 4 kali 60 ditambah 80 dibagi 5 karena tesnya 5 kali. 4 kali 60 240 ditambah 80 diperoleh 320 dibagi 5, maka akan diperoleh 64. Nah, jadi rata-ratanya 64. Oke, demikian pembahasan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Oke, selamat berjuang di ANBK, semoga sukses. Sampai jumpa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.